Karena selama mereka ini masih ada dan terus kemudian melakukan apa yang mereka lakukan, ini dunia bakal hancur semuanya. Ini akan ada banyak sekali orang-orang yang dalam tanda kutip merasakan ya apa ya? Aku bilang kebengisan sadis banget ini orang-orang ini. Nah, artinya Al-Quran menyampaikan pada kita sesuatu yang mungkin gak dilihat oleh orang-orang zaman dulu. Jadi mereka mungkin mengatakan, kok baca ayat ini ya sampai kemudian pohon-pohon berkata di sini, wahai mukmin, ini ada orang Yahudi. Nah, kenapa? Karena keberadaan mereka tuh merusak. Dan merusaknya tuh udah lihat sekarang. Nah, mungkin orang-orang mufasir zaman dulu, kenapa ya? Apa yang mereka lakukan? Ya mereka udah tahu kerusakan-kerusakan yang dibuat oleh orang-orang Yahudi pada masa lalu. Tapi kerusakan itu nggak bisa dibandingkan dengan kerusakan pada zaman sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas ayat-ayat azab kayaknya ya. Karena memang Al-Quran itu tidak hanya soalan sebuah kabar gembira, tapi Al-Quran juga soalan peringatan. Kalau misalnya di Al-Quran mengatakan bahwasanya Rasulullah itu punya dua fungsi. Sebenarnya motivator juga punya dua fungsi sih. Motivator itu di dunia itu kalau kita mau ngasih tahu orang tentang sesuatu, selain kita harus memberikan sebuah ancaman, biasanya kita akan memberikan sebuah harapan. Kalau bapak ibu di rumah biasanya bagi tugas. Kalau ibu memberikan harapan, bapak ancaman. Kalau kamu nggak belajar, awas loh. Kamu tahu ini apa? Batu. Kamu tahu ini pulpen. Ringanan mana? Betul. Ringanan pulpen, makanya batu. Sekarang ibu bilang nggak apa-apa. Nanti bapak tuh pengennya kamu tuh jadi orang hebat. Nah, jadi ibu memberikan harapan, bapak memberikan ancaman biasanya. Nggak harus gitu sih. Tapi yang jelas Al-Quran itu adalah basyirah wan nadhirah, dan sebuah kabar gembira dan juga merupakan sebuah ancaman. Karena basyirah itu adalah kabar gembira, itu memberikan hope. Dan nazir itu naziro sebagai sebuah peringatan itu memberikan sebuah fear. Dan antara fear serta hope biasanya manusia akan lebih banyak di drive oleh fear daripada hope. Makanya kalau ada orang nanya, siapa yang bisa jawab pertanyaan Ustadz, nanti Ustadz kasih 1 juta. Saya Ustadz. Tapi kalau nggak mampu jawab, Anda bayar saya 2 juta. Oh, udah nggak jadilah gitu misalnya. Atau kalau nggak bisa jawab pasti gue 1 juta juga. Nggak mau. Nah, kenapa? Karena mereka takut salah. Karena fear itu lebih dipilih orang daripada hope. Maka kepada orang-orang yang misalnya ya contoh ya, kebanyakan dikasih ancaman. Maka karyawan itu motivasinya bisa dengan ancaman. Kalau datang telat 1 menit 10.000. Wah, 10 ribu sebentar. 15 menit berarti kali 15. 150.000. Berarti kalau seandainya gue telat tiap hari, habis gaji gue. Maka dia gak mau telat kan. Nah, maka Al-Quran juga ada naziro. Ada naziro ya tugasnya sebagai pemberi peringatan. Kalau nazir itu peringatan, berarti ada di dalam Al-Quran juga. Nah, jadi kita hari ini mau bahas tentang peringatan apa nih? Jadi sebelumnya langsung aku pengen buta ya. Iya, jadi sebenarnya di sini aku pengen kasih tahu dulu ke teman-teman. Jadi kemarin kita ngomongin tentang Huda kan, tentang petunjuk, dan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan petunjuk gitu. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, teman-teman harus tahu bahwa Al-Quran itu ada 2 ayat, ada ayat yang muhkamat, ada ayat yang mutasyabihat. Jadi muhkamat itu apa? Yang benar-benar udah jelas. Yang hak dan yang batil itu udah dijelasin. Tapi kalau misalnya yang belum dijelasin itu namanya syubhat dan mutasyabihat atau mutasyabihat. Nah, jadi kalau ini yang aku pribadi lakuin ya, di bulan-bulan Ramadan itu biasanya ambil wudhu, sholat 2 rakaat, terus kemudian minta, ya Allah, tolong ya Allah tunjukin kira-kira aku tuh harus merenungi apa, aku harus punya masalah ini, terus kemudian gimana solusinya, terus kita buka Al-Quran aja, minta sama Allah, terus kemudian buka ngacak dan sambil dibaca, artinya dibaca maknanya. Karena kan kita bukan orang Arab ya. Kalau orang Arab enak nih bisa langsung paham nih gitu. Nah, tau gak sih, itu bener-bener banyak banget ayat-ayat yang udah jelas, literally ngejelasin tentang ini buruk, nih orang munafik begini gitu. Jadi kalau kita tuh mau mengkoneksikan hati kita dan baca pelan-pelan, itu bakal kita bisa berpikir sendiri loh. Jadi katanya seandainya ada seorang ulama bilang, katanya saya tuh membaca 1 ayat Al-Quran, saya telah sampai 70 kali. Dan sampai 70 kali saya gak berhenti mendapatkan makna dan hikmah di dalamnya. Jadi
Betul. Setiap orang tuh punya masalah dan perspektif masing-masing. Betul. Kalau kita lihat Al-Quran dan kemudian kita renungi Al-Quran, pasti akan dapet, Allah tuh bakal ngasih klik gitu. Karena kan hidayah kan ada 3 Sate. Benar. Kulkiyah yaitu akal, setiap manusia udah dikasih. Betul. Yang kedua irsyad wal bayan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga taufik gitu. Betul. Nah, irsyad wal bayan, hidayah udah turun, tinggal kitanya aja mau baca apa enggak gitu. Kerennya Al-Quran itu adalah ketika Al-Quran mampu berbicara dengan siapapun dengan cara yang khas dan sangat personal. Meskipun itu adalah ayat yang sama, maka ayat yang sama yang antum baca dan aku baca itu pasti akan jadi berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, Quran akan berbicara dengan konteks dan dengan konteks kita masing-masing. Maka ketika antum sakit hati dengan antum lagi senang, baca satu ayat itu hasilnya juga berbeda. Dan memberikan pengertian yang berbeda dan sama-sama baik. Jadi bukan biasnya kita tapi memang kekuatan Al-Qur'annya. Yang ketiga, Quran antum baca hari ini dengan Quran antum baca besok itu berbeda dengan Quran antum baca tahun depan. Karena secara waktu juga Quran juga menentukan. Ini contoh ya. Lihat ya. Ustadz Hafiz pernah ngomong gini. Surat Al-Isra itu bagi ulama bukan bagi ulama, bagi sahabat-sahabat yang diturunkan surat Al-Isra itu yakin mereka tidak akan sefaham kita. Mereka nggak akan sefaham kita. Kenapa, Seth? Lihat ya, bukan berarti kita lebih hebat daripada sahabat. Kan aku bilang ya, Quran memberikan manfaat besar sekali dengan turunnya surat Al-Isra pada sahabat. Tentu saja, karena Al-Quran akan namanya Al-Quran diturunkannya pada zaman mereka. Itu efeknya pasti besar banget. Tapi mereka nggak akan dapat insight kita. Bukan berarti kita lebih bebas sekali lagi ya. Cuman Allah bagi insightnya beda. Nih contoh ya. Ketika misalnya mereka misalnya baca ada wa'dul ula, ada wa'dul akhirah. Lalu kemudian dikatakan pada wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum. Itu ketika mereka baca liyasu'u wujuhakum, Allah menjelekkan wajah-wajah mereka. Dengan kita lihat sekarang kondisinya itu insightnya beda. Karena mereka di zaman mereka Yahudi itu nggak sebesar sekarang. Di zaman mereka Yahudi nggak punya negara, bro. Di zaman mereka Yahudi nggak bisa ngatur negara-negara adidaya. Di zaman kita Yahudi ngatur negara adidaya. Wa amdatnakum bi amwali wa banin. Dan kemudian mereka mereka dikuatkan dengan amwali wa banin. Mereka lihat kayak gitu, enggak. Yang dilihat oleh para sahabat, yang dilihat oleh para mufasir itu kan ketika Yahudi terusir. Yahudi diusir dari sini, Yahudi diusir dari sana. Rasul itu lahir di tahun-tahun ketika Yahudi itu tidak punya negara karena diusir sama Romawi. Sampai mereka punya negara lagi kan pasti di zaman kita. Artinya apa? Kita baca wa amdatnakum bi amwali wa banin. Itu kan ya wa ja'alnakum aktsara nafira. Itu kita baca gila. Ini bener banget. Berarti mereka ini bisa beli orang karena mereka punya amwal, punya harta. Kalau kita habisin harta mereka, harusnya mereka tidak ada aktsara nafira, enggak ada rombongan yang banyak. Tapi itu nggak dibaca sama mufasir zaman dulu, karena mereka nggak ngelihat Israel ini nggak tahu. Tapi apakah kemudian mereka tuh bukan mereka bodoh, kita yang bodoh. Cuman kita dikasih fakta. Mereka tuh ngelihat waktu itu Yahudi biasa-biasa aja. Yang kita khawatir tuh Romawi dan Persia itu loh. Tapi bagi kita sekarang Romawi itu dalam tanda kutip tunduk di bawah Yahudi. Persia nggak sebanding dengan kegilaan yang Yahudi buat. Ketika Allah bilang bahwa kerusakan yang mereka buat seperti apa, mungkin di zaman mufasir kerusakan apa yang dibuat Yahudi. Ketika orang lihat Gaza sekarang, oh pantaslah mereka tuh walitatbiro ma'alotatbiro. Kenapa mereka harus dihancurkan sehancur-hancurnya? Karena mereka buat kerusakan yang jauh lebih besar daripada itu. Kerusakan seperti apa lagi? Pagi-pagi aku lihat apa? Rumah sakit Ashifa itu punya dokter. Aku lupa namanya siapa, Ahmad siapa gitu. Itu dia nggak mau ninggalin rumah sakit itu ketika didatengin sama pasukan bajigur ini. Gitu kan ya. Nah, ketika mereka datang itu dokternya bilang saya nggak mau ninggalin pasien-pasien saya. Mereka nggak bisa kita bawa kemana-mana. Kita bawa kemana-mana mereka mati. Aku lebih baik di sini sama mereka. Itu tahu apa yang terjadi? Itu dokternya dipatahin 2 tangannya. Sehingga kemudian ketika jalan harus merangkak kayak anjing. Lalu kemudian dikasih rantai di lehernya. Lalu kemudian dikasih makan, ditarik-tarik, dikasih makan, disuruh makan kayak gitu. Dia nggak bisa apa-apa selain bertumbuh pada dua tangannya. Ini kan gila nggak maksudnya? Ini kan gila ya. Maksud aku bilang gini,
ini separah-parahnya manusia itu ada pada mereka. Jadi separah-parahnya manusia pada zaman sekarang itu ada pada Israel ini. Ada pada orang-orang Yahudi yang ada di Israel ini. Nah, artinya ketika kemudian pada ujungnya kaum muslimin akan kemudian memerangi mereka, kita punya seluruh landasan-landasan apapun. Landasan etis kita punya, landasan legal kita punya, landasan apapun kita punya untuk memberikan sebuah pelajaran bagi mereka. Karena selama mereka ini masih ada dan terus kemudian melakukan apa yang mereka lakukan, ini dunia bakal hancur semuanya. Ini akan ada banyak sekali orang-orang yang dalam tanda kutip merasakan aku bilang kebengisan sadis banget ini orang-orang ini. Nah, artinya Al-Quran menyampaikan pada kita sesuatu yang mungkin gak dilihat oleh orang-orang zaman dulu. Jadi mereka mungkin mengatakan, kok baca ayat ini ya sampai kemudian pohon-pohon berkata di sini, wahai mukmin, ini ada orang Yahudi. Nah, kenapa? Karena keberadaan mereka tuh merusak. Dan merusaknya antum udah lihat sekarang. Nah, mungkin orang-orang mufasir zaman dulu, kenapa ya? Apa yang mereka lakukan? Ya mereka udah tahu kerusakan-kerusakan yang dibuat oleh orang-orang Yahudi pada masa lalu. Tapi kerusakan itu nggak bisa dibandingkan dengan kerusakan pada zaman sekarang. Nggak bisa dibandingin. Maka kita dapat insight yang berbeda. Nah, ini maksudnya Quran itu senantiasa berbicara kepada orang dengan cara yang berbeda. Makanya Ustadz Numan tuh pernah bilang kalau kita nyebur ke laut, lalu kemudian keluar kering badan kita nyebur ke laut lagi, maka yakinlah laut yang kita ceburin itu airnya yang kita membasahi badan kita tuh berbeda dengan air yang membasahi kita kemarin atau yang tadi. Nanti kita keluar lagi, kita keringin lagi badan, kita masuki ke laut, itu air yang berbeda lagi. Sedangkan bukankah Allah bilang bahwasanya ilmu Allah seperti lautan? Bahkan kemudian kalau ada lautan yang sama lagi, itu juga tidak akan cukup untuk menggambarkan ilmu Allah. Tapi kalau kita gambarkan kayak lautan, maka air yang kena ke kita tuh selama-lamanya akan berbeda. Nah, jadi itu kira-kira tuh. Ya, jadi di slide-slide berikutnya itu sebenarnya adalah kumpulan bahwa sesederhana kita baca artinya kita bakal paham dan pahami secara sederhana. Asal kita mau connect. Jadi tapi kita tuh harus ingat ya, kalau misalnya ada ayat-ayat mutasyabihat nggak usah ngaco-ngaco gitu. Harus lihat sama yang punya ilmu gitu. Contoh misalnya ya, ayat-ayat yang kadang-kadang artinya berbeda-beda tuh bisa kita contohin yang paling mudah lah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu kan yang biasa kita bacakan ya. Tapi antum perhatian nggak ada titik 3 di situ? Oh ya. Dzalikal kitabu la raib. La roiba itu bisa antum potong di situ. Bisa dzalikal kitabu la roiba fi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la roiba fiha tuh fiha ya. Dzalikal kitabu la roiba fiha hudal lil muttaqin. Fihi. Dzalikal kitabu. Oh ya benar. Kalau ha kan banyak ya. Dzalikal kitabu la roiba fihi hudal lil muttaqin. Bisa dipotong dzalikal kitabu la roiba fihi hudal lil muttaqin. Antum mau pilih yang mana? La Raiba. Kitab ini tidak ada keraguan. Di dalamnya ada petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Betul. Itu cara baca pertama. Cara baca kedua, kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Bakal jadi petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Itu beda. Itu langsung beda banget hasilnya. Itu beda banget hasilnya. Gitu. Nah, itu salah satu contoh yang perlu penjelasan ahli ya. Tapi kalau antum mau baca yang manapun, itu pasti maksudnya antum adalah mau manapun yang antum baca, kalau antum connect, antum tetap dapat sesuatu yang berbeda. Nah, di sini di surat Al-Isra ini surat yang aku dengar Ustadz bacain dengan berapi-api di salah satu orasi gitu. Wa man kana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia, niscaya di akhirat nanti dia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar gitu. Yang aku baca versi Toha berarti ya. Oh ya, itu wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Jadi Mas Ridho kan ngamanin aku buat bilang ciri orang-orang yang munafik gitu kan. Nah, salah satu jadi kalau kita tahu ya, kalau kita lihat sini barang siapa yang buta hatinya. Buta hatinya kan kalau kita kinayah anil buta tuh kan kita nggak bisa ngelihat. Kita nggak tahu arah. Betul. Tandanya kita tuh nggak mau peduli sama Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan sebagai tunjuk tapi kita nggak mau nih. Ya kan? Nah, terus efeknya apa? Kalau kita udah nggak mau ada Al-Qur'an yang mau bimbing kita, ada ulama-ulama yang mau ngajarin kita, ada komunitas-komunitas yang ngajarin kita untuk connect sama Al-Qur'an. Kita bodo amat. Kita nggak peduli gitu kan. Kita ignorant, malah kita kata-katain gitu kan. Itu tandanya sebenarnya kita buta tuh. Betul. Buta hati. Dan apa yang terjadi kalau misalnya kita tuh abai sama peringatan-peringatan Allah, abai sama Al-Qur'an, di akhirat kita bakal buta.
ngerenunginnya gini aja kayak wow. Ya, betul. Itu luar biasa ya. Karena gini, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyampaikan bahwa hidayah itu seperti cahaya. Ya. Dan banyak sekali orang-orang yang digambarkan mereka itu bermaksiat seperti dalam kegelapan. Kan makanya zolim itu literally bermakna kan gelap. Zulmun. Kan bermakna gelap kan ya. Berarti orang-orang yang zolim itu orang-orang yang gelap. Artinya kemudian kalau kita bicara tentang itu, ketika berbicara misalnya minaz-zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, itu literalnya begitu, tapi artinya adalah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Kan gitu kan ya. Dari tidak tahu menjadi tahu. Maka munafik itu salah satu adalah ketika dia menutup. Bisa jadi menutup, bisa jadi ditutup. Makanya kan ada juga ayat-ayat di dalam Al-Qur'an kan ya. Ciri-ciri orang munafik itu seperti orang-orang yang diam dalam kegelapan, angin keras kemudian datang, hujan petir, geledek dan segala seterusnya, mereka baru bisa jalan ketika ada geledek. Mereka baru bisa jalan ada pas geledek, pada geledek itu juga menakutkan bagi mereka. Mereka ditutup. Summun bukmun umyun. Artinya mereka ditutup oleh Allah daripada hidayah, sehingga mereka melakukan itu. Perkara-perkara yang kita kok bisa. Itu yang pertama. Kedua, mereka nutup. Bisa dipahami ya. Nah, kenapa mereka juga ditutup? Karena mereka nggak mau buka. Jadi gara-gara mereka juga Allah katakan. Kan Allah nggak pernah menzolimi hambanya. Hambanya menzolimi dirinya sendiri. Wa ma zolamuna, kata Allah. Kami tidak pernah menzolimi kalian. Kami nggak pernah membuat kalian tuh jadi dalam kegelapan. Walakin kanu angfusahum yazlimun. Mereka sendiri yang kemudian menzolimi dirinya sendiri. Gitu. Nah, kalau kita ngelihat bahwa kalau kita di dunia ini nggak dapat petunjuk atau nggak abai sama petunjuk, Allah bakal butain hati kita. Di akhirat kita bakal juga lebih buta gitu kan. Nah, terus kita bertanya-tanya dong, lima hasyartani a'ma. Bukan Zat, ini beda kan. Ini surat. Oh, sebelumnya. Iya, sebelumnya. Aku pengen ngasih tahu dulu. Emang sepenting apa sih petunjuk? Kita tuh kan hidup kan bukan cuman kita hidup di dunia ini tuh punya misi ya kan, punya tujuan. Kalau kita lihat gelas yang simple begitu aja ada tujuannya. Betul. Apalagi manusia yang kompleks kayak gini. Nah, kita tahu di dunia ini kita gimana nih? Jadi permasalahan kenapa kita tuh butuh petunjuk di sini dijelasin Zat. Sebelum nanti lima hasyartani a'ma. Qalah bitu minha jami'ah ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyanakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Allah dan turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, yaitu Adam dan Hawa. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk. Ya, jadi kita tuh dari awal memang kan ditugasin untuk menjadi khalifah. Betul. Nah, dan Allah udah kasih tahu ini. Allah kasih case kan, Ustadz waktu itu pernah cerita bahwa bedanya cerita tentang Nabi Adam versi agama sebelah dengan agama kita. Kalau agama sebelah emang diusir, tapi kalau kita itu jadi pelajaran. Betul. Maka ketika kita belajar tentang Nabi Adam dan kenapa Nabi Adam itu diturunin, itu sebenarnya kayak ngerangkum semua misi permasalahan kita. Iya, betul. Permasalahan kita di dunia ini sebenarnya seperti apa gitu. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa mengikuti petunjukku, ia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Nah, jadi waktu di surga kita kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya yang mulia. Betul. Ya kan, di antara semua makhluknya yang lain itu cuman kun gitu. Bahkan belum ngomong kun udah ada gitu kan. Betul. Tapi untuk kemuliaan kita Allah ciptakan kita dari tangannya yang mulia. Iya, semuanya disuruh sujud. Kecuali itu yang tengah. Iblis. Iblis iri. Kan gue senior pertama. Gue yang kedua nih gue udah taat nih. Kok ada newbie kok suruh ini apa? Sok-sokan gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya Nabi Adam itu diturunin di dunia. Nabi Adam galau nih. Oke, ya Allah, aku harus ngapain? Baru Allah kasih petunjuk. Kalau kamu gak usah khawatir, nanti aku kasih petunjuk. Kalau kamu ikuti petunjuk aku, kamu gak akan tersesat dan gak akan celaka. Menurut Ustadz, bagian terpenting dari sini gimana, Ustadz? Oke. Ini ayat ini berkembaran, bukan berkembaran ya. Berkorelasi dengan surat Al-Baqarah. 38 kalau nggak salah ya. Itu posisinya tengah. Asik. Bagian HP saya tengah. Bisa di atasin, bisa ke bawah. Iya, bisa. Tergantung di scroll. Tapi gak ada kiri, gak ada kanan ya. Nah, jadi kalau di dalam surat Al-Baqarah bedanya cuma
Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sama antara khaufun alaihim walahum yahzanun di sini fala yadillu wala yashqa. Kalau menurut ulama yadillu ini adalah urusan dunia. Oh gitu. Fala yadillu fid dunya wala yashqa fil akhirah. Maka yadillu orang tersesat itu cuma bisa di dunia. Di akhirat tuh nggak bisa tersesat orang tuh. Kenapa? Buntu. Di akhirat tuh hasil di dunia. Oh iya. Kalau di dunia tersesat dia mati dia di akhirat. Kalau dunia tersesat dia yashqa di akhirat. Kalau dia di dunia tersesat, karena kan di akhirat kan nggak perlu petunjuk lagi. Mana ada petunjuk di akhirat? Petunjuk itu cuma ada di dunia. Yang milih petunjuk mereka jalan sesuai dengan petunjuk, yang tidak sesuai dengan petunjuk tersesat kan gitu. Maka di akhirat kalau kamu tersesat kamu yashqa. Kamu sengsara di akhirat. Maka di dunia yadil, yang kemudian yadillu di akhirat yashqa. Kalau di dalam surat Al-Baqarah fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Khauf itu soalan tadi, soalan masalah luar. Masa luar. Yahzan atau orang yang bersedih itu adalah urusan dalam. Jadi di dalam itu menyebabkan sedih, dari luar menyebabkan takut. Yang kedua adalah takut itu untuk urusan masa depan, sedangkan sedih untuk urusan masa lalu. Maka Allah akan jaga kita dari urusan masa depan dan masa lalu, urusan luar dan urusan dalam, dan Allah akan jaga urusan dunia dan urusan akhirat. Itu petunjuk. Nah maka ketika ada orang kemudian ikut ittiba, nah itu yang paling penting bagiku. Famanit taba'a hudaya, ketika ada orang yang ittiba, maka mereka akan terhindar daripada seluruh masalah. Seluruhnya, ya. Jadi di sini sebenarnya aku pengen ngomong tentang adab kita terhadap petunjuk itu, Seth. Jadi di awal kita ngeliat bahwa kita nggak mau ikut petunjuk, buta nih kita nih. Tahu nggak sih, kita tuh penting banget punya petunjuk. Misi kita nih dimulai dari sini nih. Nah, gimana nih Seth? Ini di surat berikutnya. Surat di ayat berikutnya. Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Pertanyaannya, Seth, aku ngeliat kayaknya banyak orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir itu kayaknya nggak sempit, hidupnya lapang-lapang aja, punya segalanya, duitnya banyak. Betul. Nah itulah yang dimaksud sempit itu, gitu kan ya. Coba ya, ma'isyatan dongka, hidupnya di dunia sempit, bukan penghidupannya di dunia yang sempit, tapi hidupnya di dunia yang sempit. Dia hidup di dunia itu sempit. Artinya apa? Harta yang banyak itu nggak membuat dia merasa puas. Kurang lagi, kurang. Anak-anak itu justru membuat dia merasa terancam. Ini anak atau monster. Jabatan-jabatan yang tinggi membuat dia lebih jatuh kepada kemudian maksiat. Itu adalah ma'isyatan dongka, penghidupan dunia yang sempit. Artinya kehidupan di dunia itu sempit. Artinya sempit itu bukannya perkara, ingat loh, Allah tidak pernah mengazab manusia. Dalam urusan perkara-perkara dunia lebih parah daripada Allah azab mereka dalam urusan-urusan mental. Kan ada dua penyakit kan ya, penyakit fisik, penyakit mental. Sekarang aku mau nanya, ada nggak orang-orang cerita sama antum, dulu ya emak itu ya, bapak itu ya, dulu tuh nggak bisa makan, ceritanya sampai happy, bangga. Dulu ya, bapakmu tuh jualan es, pernah nggak? Semua orang-orang yang dulunya sengsara bisa cerita dalam keadaan berbangga-bangga, karena itu sudah selesai. Bagi mereka itu sebuah cerita yang menarik. Tapi kalau ada orang mental illness, dia nggak bisa cerita. Dan itu serem sih, Sat. Maksudnya kalau ketika kita tuh di sini kalau kita lihat ma'isyatan donka siwat mausuf, bener-bener tadi spesifikasinya adalah kehidupan yang sempit, bukan hidupnya sempit. Betul. Nah, aku ngelihat Ustaz tuh pernah bilang bahwa kalau kita itu palu, maka kita akan memandang semuanya itu paku yang perlu dipukul atau dicongkel. Betul. Nah, kalau misalnya orang tuh pikirannya udah kapitalis banget di kepalanya, duit. Semua produk. Semua permasalahannya itu pokoknya nyelesainya duit. Orang transaksional itu kan, istri pokoknya gimana caranya bisa diperalat, anak gimana caranya, itu serem sih. Jadi makanya itu juga akan menyebabkan orang hidupnya sempit karena dia memandangnya itu bukan sesuai dengan yang benar gitu. Dan sekarang aku mau nanya sama antum, orang yang datang ke psikolog itu biasanya orang kaya atau orang miskin? Banyak kan orang kaya. Orang kaya. Oh iya. Kenapa? Karena orang kaya yang punya banyak masalah, dan kadang-kadang masalah kita bilang kayak gitu doang. Tapi bagi mereka itu sesuatu yang sangat sulit. Kenapa? Karena ma'isyatan dongka itu seperti itu. Sedangkan coba lihat ya. Ada orang gak bisa beli tapi pengen. Mana yang lebih parah? Ada orang gak bisa beli tapi bisa nikmati, dengan orang bisa beli gak bisa nikmati. Bisa beli dan gak bisa nikmati. Lihat ya. Selama kita itu pengen sesuatu, kita akan cari. Dan itu menjadi kebanggaan buat kita, menjadi suatu usaha buat kita, menjadi alasan bagi kita untuk bangun pagi.
Aku pergi ke Ka'bah. Terakhir aku doa, ya Allah, itu tanah di bawah tuh ya Allah. Kalau bisa ya Allah. Wah, udah rencana tuh. Dan itu membuat aku senang. Membuat aku bangun pagi, aku bisa mikirin. Aku bisa mikirin dakwah. Aku bisa mikirin apa yang aku bisa buat dengan dakwah di situ. Aku bisa buat dengan apapun. Itu sudah pandanganku. Tapi bayangin ya, ada orang-orang yang sudah punya tapi nggak bisa nikmatin. Itu lebih stres. Contoh lagi ya, antum sekarang nggak bisa makan rendang. Nggak bisa beli rendang, tapi bisa makan rendang. Lebih parah mana sama orang yang sudah rendangnya di depan mata tapi tidak bisa nikmatin. Paham gak sih maksudnya? Dia punya rumah luas, tapi itu gak membuat dia bahagia. Paham gak sih maksudnya? Sementara ada orang-orang yang kalau aku punya rumah luas, aku pasti senang. Itu udah buat dia senang sebenarnya, bukan nyiksa dia. Nyiksa itu ketika antum ter-attach dengan materi. Baik antum miskin, baik antum kaya. Sedangkan nikmat itu kalau antum tidak attach dengan materi, baik antum miskin, baik antum kaya. Maka orang kaya bisa bahagia gak? Bisa, kalau dia gak ter-attach dengan materi itu. Antum bisa gak sengsara kalau miskin? Bisa, kalau antum ter-attach dengan materi itu. Dia udah dapat. Padahal dia juga sama aku. Kita lulus sama, kita kerja sama, kita semua sama. Kenapa dia dapat aku enggak? Stres. Gara-gara dia miskin tapi sempit hidupnya. Kenapa sempit hidupnya? Karena hatinya dia enggak merdeka. Kenapa hatinya enggak merdeka? Karena enggak ikut aturan Allah, petunjuk. Nah, di sini dijelasin bahwa kalau kita enggak mau ikutin Allah, walaupun kita punya banyak harta, kita tuh sempit. Dan kehidupan yang sempit itu diidentifikasikan sama keadaan buta. Sampai-sampai di akhir dia berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Berkata, iya Tuhan, kenapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dulunya adalah seorang yang bisa melihat. Aku ngebayangin ya. Itu kayak gimana ya? Yang tadi Ustadz bilang, kita punya semuanya nih. Tapi akan sangat lucu nih Seth, kalau misalnya ada orang-orang yang dia tuh lu mah ngomong begitu enak gitu kan, lu udah punya gitu, paham gak sih? Betul, Kan gini ya, duit memang tidak segalanya, tapi segalanya butuh duit, kayak gitu-gitu tuh. Itu kepalanya emang udah jadi, dia tuh emang udah jadi palu Seth. Ya kan? Betul. Atau bahagia memang tidak bisa dibeli dengan duit, tapi kayaknya akan lebih bahagia kalau misalnya kita punya duit. Itu kayak tidak. Aku ngebayangin ya, kenapa Allah langsung mention ke dalam keadaan buta gitu. Bayangin punya duit banyak, punya semuanya, tapi kita buta. Itu sia-sia semua. Betul. Serem sih. Dan dia nego sama, ya Allah kenapa aku buta? Padahal aku dulu melihat. Gitu. Nah, tapi di situ malah bisu. Ini sebenarnya gambarnya sebenarnya pengen nego sih Sat. Dia kayak nego ke Allah. Nego, gitu. Ngobrol ke Allah. Dan Allah sebenarnya udah kasih tahu di mana petunjuknya. Lanjut. Qala kadzalika kadzalika atatka ayatuna. Fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Demikianlah telah datang kepadamu ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Kita tahu bahwa Al-Qur'an ini adalah Ramadan ini adalah Syahrul Quran. Betul. Maka goalsnya adalah bukan cuman di bulan Ramadan. Coba bayangin Allah udah kasih fasilitas Ramadan nih. Oke, kita dekat sama Quran. Kan seringnya kan setelah selesai Quran kan kita langsung melupakan ya. Betul. Sibuk sama yang lain ya. Apa jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang kayak gini gitu. Serem juga gitu. Kalau aku ngeliatnya kayak gini ya. Contoh kalau aku ngeliatnya kayak gini. Quran kan petunjuk ya. Tadi antum sudah samin bahwa Quran itu adalah direction, adalah petunjuk, dan kita juga udah bahas. Dan direction itu untuk siapa? Bagi orang yang mau jalan. Dan siapa yang mau jalan? Orang-orang yang bisa melihat. Kita lihat contoh ya. Kalau andaikan direction antum berikan pada orang yang bisa lihat dengan direction yang antum berikan kepada orang yang gak bisa melihat, itu beda dong. Gampangnya Al-Quran ini adalah direction bagi orang-orang yang bisa ngelihat. Kan gitu kan, gampangnya gitu kan ya. Contoh kayak nih, Mas, di mana Mas rumahnya Ustadz Felix? Di situ tuh. Nah, dia nunjukin di situ tuh. Nah, berarti dia di situ. Nah, setelah kemudian dikasih tahu, di situ Mas, rumahnya tuh di situ. Bapak jalan ke sini 100 meter, belok ke kanan, lalu kemudian di situ ada rumah batu, di situ rumahnya Ustadz Felix misalnya. Setelah dikasih tahu, dia ke belakang. Paham gak sih maksudnya? Iya. Situ. Dia ke belakang. Terus orang bilang apa? Dikasih tahu sini jelas. Dia pergi ke situ. Artinya apa? Matanya nggak ada gunanya. Paham maksudnya? Matanya nggak ada gunanya karena kenapa? Allah sudah katakan. Tadi Allah katakan fa imma ya'tiyannakum minni huda.
nanti akan datang petunjukku kepada kamu. Famanit taba'a hudaya, siapa yang ikut petunjukku, fala yadillu wala yashqa. Dia tidak akan merasa dia tidak akan pernah tersesat dan dia tidak akan pernah sengsara. Kenapa? Allah turunkan petunjuk. Petunjuknya apa? Quran. Yang antum bilang dari awal, Quran itu adalah sesuatu yang berulang-ulang dibaca. Pertanyaannya, bagaimana cara kita membaca Al-Quran? Dengan kemudian lisan, dengan kemudian mata, dengan kemudian akal. Seolah-olah Allah ingin kasih tahu, nggak ada gunanya tuh matamu. Kalau kamu nggak pernah mau lihat Al-Quran, baca Al-Quran, memahami maknanya, sesuai dengan itu, kamu nanti dikumpulkan dalam keadaan buta. Persis kata Allah. Allah bilang, orang-orang buta kan berkata, lima hasyartani a'ma. Kok kami dikumpulkan dalam keadaan buta? Kata Allah apa? Kadzalika. Ya kenapa? Why not? Kan kadzalika kayak why not? Atatka ayatuna fanasitaha. Maka datang kepada kalian ayat-ayat kami dan kalian melupakannya. Kenapa kalian melupakan? Karena seolah-olah kalian punya mata nggak dipakai untuk baca Quran. Kalian punya akal nggak digunakan untuk memahami Al-Quran. Fakadzalikal yauma tungsa. Kalau kalian melupakan Al-Quran, kalian dilupakan Al-Quran. Kalian nggak baca Al-Quran sekarang, kalian kehilangan mata kalian. Kalau kalian nggak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, kalian sengsara di akhirat. Semua berhubungan. Ya, di sini lihat kalimatnya adalah fanasitaha wa kadzzalikal yauma tunsa. Dan kalian tuh udah dapat ayat ini, udah ada yang ngasih tahu kamu gitu kan. Atatka sudah datang. Udah datang kepada kamu, benar-benar di hadapan kamu, tapi kamu lupain gitu. Ini menarik Zat. Karena kenapa? Karena asal katanya manusia kan nasiyansa, insan. Nasiyansa. Berarti sifat dasar manusia adalah lupa. Bisa jadi karena memang nature-nya kita lupa, atau bisa jadi kita ngelupain Zat. Nah, untuk bisa mencegah agar kita tidak lupa, maka kita tuh butuh orang-orang di sekitar kita tuh untuk ingetin. Baik lagi komunitas, guru itu penting. Dan di slide selanjutnya ini aku pengen kasih tahu ke teman-teman apa ciri-ciri orang yang dia tuh respect sama petunjuk. Ya. Jadi sebelum itu aku tadi menarik kata antum tadi, manusia kan asal kata nisyan lupa. Itu nasitaha artinya melupakan. Iya, nasitaha. Melupakan itu kata kerja aktif. Oh. Lupa itu gak sengaja. Oh iya. Maka kalau lupa tidak dihisap. Oh iya. Kalau melupakan itu sengaja. Berarti dia udah tahu tapi bodo amat gitu ya. Serem juga ya Sat. Dan yang menarik dari sebuah adab itu memang kita tuh kayaknya nggak susah untuk dipelajari lewat buku. Tapi memang harus interaksi langsung. Benar. Kita nggak akan bisa tahu adab tanpa kita tuh punya gurunya. Benar. Tanpa kita tuh punya komunitasnya. Benar. Tanpa kita, ya cuman adab pasti nggak relate gitu. Kalau misalnya yang tadi kita adabnya anak pesantren beda dengan adabnya anak main gitu kan. Kalau misalnya kita sebagai anak pesantren, karena dulu waktu itu aku begitu Sat. Pas masuk ke Yungaji kan, kok ini semuanya pada begini. Tidak beradab ya. Di awal suasananya dibawa bahagia, ketika kesini campur aduk ya, rasanya benar-benar campur aduk banget. Dengan waktu 1 jam itu bisa serapat itu dan insya Allah itu sampai materinya pun tersampaikan dari hati banget loh. Saking rindunya sama Rasulullah tuh kayak ya Allah nih berasa banget datang mungkin ya Rasulullah ke sini. Itu benar-benar kisah romantis yang paling cakep banget ya. Dari awal sampai akhir berkesan semua sih Kak, membawa emosi banget ya. Naik turun ke roller coaster, mulai dari ketawa, mulai dari terharu, pokoknya kan nangis sih. Nangis terus-terusan. Keren banget, ini nyadarin kita untuk anak muda tuh untuk melek sejarah. Rekomendasi banget kalau misalkan ada di kota kalian di acara, harus wajib ikut karena pecah banget. Itu benar-benar reconnect banget gitu loh sama Rasulullah, jadi kalian wajib ikut. Worth it banget dengan harga segitu tuh udah worth it banget. Kayak cuman segitu tuh kayak kalau nggak ada apa-apanya gitu. Sekarang ini tuh isinya tuh dagingnya semua. Harus ikut di war selanjutnya ya.